Halo bujang gadis dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sehat kan? Oh jelas, harus sehat dong. Kembali lagi dengan aku Burhan Purbalingga. Pura-pura bahagia, padahal enggak. Hotel Mumbai, film yang dirilis pada tahun 2018 ini bercerita sebuah insiden penyerangan di sebuah hotel mewah di negara India, tepatnya di kota Mumbai. Di film ini akan banyak sekali konflik yang sangat-sangat beradrenalin. Sebelum itu aku peringatin dulu, meskipun film ini diangkat dari kisah nyata, tolong banget ya netralkan pikiran kalian. Dan jangan sangkut pautkan film ini dengan agama manapun, karena nggak ada satupun agama yang membenarkan yang namanya pembunuhan. Oke, kalau udah netral silakan tonjok tombol subscribe-nya dan like-nya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo, payu dia turia, lur ceritanya. Berlatar pada tahun 2008 di kota Mumbai. Pria ini bernama Arjun, di mana dirinya merupakan seorang writer di hotel mewah bernama Hotel Taj. Sekaligus tokoh utama film ini. Arjun pagi itu terlihat sangat terburu-buru hingga dia tak sadar sudah menjatuhkan sepatu kerjanya. तुम्हें लेट हो रहा है? बहुत बाय. Sementara itu di lain sisi 10 pemuda yang sudah dicuci otaknya, mereka terlihat seperti sedang mendapatkan arahan melalui headset yang selalu mereka kenakan dari seorang pria yang menganggap mereka anak. Kita sebut aja orang itu si bapak. Di mana dirinya seolah memotivasi mereka, mengatakan bahwa surga menanti mereka. Sampai akhirnya mereka pun menepi di daratan untuk kemudian menaiki taksi menuju tujuannya masing-masing. ताज होटल मालूम है? कैफे ले लो पाल जल्दी. वीडी सेशन जल्दी. Di lain sisinya lagi, tepatnya di Hotel Taj, hari itu mereka kedatangan tamu VIP. Seorang anak pejabat India bernama Zahra, dan suaminya bernama David, serta anaknya yang baru lahir bernama Cameron. Dan mereka didampingi seorang baby sister bernama Sally. Terlihat seluruh petugas hotel menyambut dan memperlakukan mereka sangat istimewa. Dan bahkan air untuk mandi mereka pun harus bersuhu 48 derajat Celcius. Itu sampai diukur pakai termometer segala lagi. Enaknya jadi wong kayo. Mandi banyu panas tidak perlu ngidupi kompor. Apa dayaku mau mandi air panas harus masak dulu. Mana belum lagi kalau gasnya habis. Mau beli gas, warungnya tutup. Pas warungnya buka, gasnya habis. Ah, sudahlah. Lanjut. Make it 48 degrees, exactly 48. Let's go. Dua dari pemuda tadi sudah terlihat di sebuah stasiun kereta api. Secara perlahan mereka mengeluarkan beberapa senjata laras panjang dari tasnya. Lalu yang terjadi... Setelah menembaki para pengunjung di stasiun, mereka berdua pun dengan cepat melarikan diri dan menembak salah satu polisi yang mengejar mereka untuk kemudian ngebajak mobil polisi itu. Terlihat di berita saat itu kota Mumbai sangat mencekam. 12 titik lokasi sekaligus diserang oleh para teroris biadab. Suara tembakan di mana-mana dan banyak nyawa manusia menjadi korban. At this point in time is that if a police car has been hijacked, the cops who are still trying to figure out. Sementara itu di lain sisi seorang kepala koki bernama Robert sedang memeriksa kelengkapan anak buahnya dan Arjun adalah salah satunya. Tak lama kemudian Arjun pun datang, di mana dirinya datang terlambat dan Arjun yang hanya menggunakan sendal Neckerman pun diusir dari sana. Karena Robert merasa bahwa penampilan Arjun nampak seperti gembel. Alhamdulillahnya Robert meminjamkan sepatu cadangannya pada Arjun dan ia dibolehkan bekerja. Everyone else, let's move. Pada malam itu pula, hotel mereka kedatangan tamu VIP lainnya, seorang pria Rusia bernama Vasily. Malam nanti, Vasily berniat akan mengadakan pesta di kamarnya, dan ia meminta seorang pelayan pribadi untuk melayaninya. Namun Robert meminta harus pelayan pria, karena sebelumnya mereka pernah menyediakan pelayan wanita untuknya, namun berakhir tragis. Dan Sanjay yang ditunjuk oleh Robert untuk melayaninya. Sanjay, you will serve at the
Di sebuah warteg, dua turis traveler bernama Bray dan Eddie berniat akan menuju Hotel Touch. Namun saat akan membayar tagihan makanannya, ia dikejutkan dengan sebuah... Mate, I think we've got a little... No. I don't think... Yes. We didn't actually... Ya, si pelayan pun ditembak oleh dua pria sebelumnya, di mana di situ mereka menembaki seluruh tamu warteg tersebut dan diakhiri dengan sebuah ledakan granat. Bray dan Ellie sendiri berhasil melarikan diri bersama warga lainnya menuju Hotel Touch. Namun tanpa mereka sadari, kedua penjahat yang lainnya menyelinap di antara warga sipil yang berniat berlindung di hotel itu. Lalu yang terjadi... Ya, mereka pun menembaki seluruh tamu di sana secara membabi buta sampai akhirnya mereka kembali menghubungi si bapak mengatakan bahwa fase pertama telah selesai. Si bapak juga meminta mereka untuk tetap menghidupkan HP mereka agar dirinya dapat mendengar jeritan korban-korban mereka. पहला दर्जा मुकम्मल हुआ भाईजान मैं नदी थी खा अपने कन्ना नाल सुनना चाहना वैसे? फोन अपनी जेब विच ही रख मैं जी भाईजान शाबाश वधिया काम किया Arjun sendiri baru menyadari bahwa hotel tempat mereka bekerja sudah diserang oleh teroris. Dia meminta temannya untuk mematikan lampu ruangan dan meminta semua tamu agar bersembunyi di bawah meja. Alhasil, para teroris pun tidak menyadari keberadaan mereka. David pun langsung menelpon Sally yang lagi di kamar. Namun karena Sally lagi mandi, David tak dapat mengabarkan situasi darurat tersebut. Berkedok sebagai pelayan kamar, mereka mendatangi satu persatu kamar untuk kemudian menembaki seluruh orang di sana, termasuk Sanjay. रूम सर्विस Sampai akhirnya, Sally yang baru selesai mandi pun dikejutkan dengan sebuah ketukan pintu di depan kamarnya yang ternyata ada seorang mbah-mbah yang melarikan diri dari kejaran si penjahat, lalu bersembunyi di dalam toilet. Sally yang mendengar suara tembakan pun dengan cepat ikut bersembunyi di dalam sebuah lemari. Tak lama kemudian si penjahat pun datang ke kamar Sally. Lalu mereka langsung menembaki si mbah di dalam toilet secara brutal. Dan Sally dengan sangat amat terpaksa, dia menutup mulut Cameron agar tangisannya tak terdengar oleh mereka. Terlihat betapa tolol dan miskinnya mereka, di mana mereka baru pertama kalinya melihat sebuah korset duduk yang mereka anggap sebuah mesin yang sangat canggih. Miris banget sih orang-orang kayak gini dicuci otaknya. Saat mereka keluar, Sally pun dengan cepat pergi ke kamar mandi dan menelpon David, lalu menceritakan semua yang terjadi. David yang mendengarnya pun dengan cepat pergi keluar untuk menyelamatkan Cameron. Alhamdulillahnya David berhasil masuk ke lift untuk kemudian pergi menuju lantai 4. Akan tetapi David dikejutkan dengan tombol lift lantai 3 yang secara tiba-tiba hidup. Lalu yang terjadi... Alhamdulillahnya David berhasil menghindari si penjahat dan sampai ke kamar.
Di lain sisi, Robert yang dihubungi Arjun pun memberitai bahwa masih banyak tamu hotel yang terjebak bersamanya. Robert pun meminta Arjun untuk membawa mereka menuju ruang chambers melalui tangga darurat. Karena sejauh ini, chamberslah tempat teraman di hotel tersebut. Yes, we go up to the chambers lounge. Okay, call me if you hear anything. Okay, Arjun. Robert pun membebaskan pilihan pada teman-temannya untuk ikut bersamanya untuk menyelamatkan para tamu atau pulang. Dan mereka semua memutuskan untuk ikut bersama Robert menyelamatkan para tamu. No shame in leaving. This is my home. I've been here 35 years. Guest is God, sir. I'm staying too. I'm with you, sir. I'm with you, sir. Di lain tempat, istri Arjun sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya yang terjebak bersama tamu berserta temannya di hotel. Dan dia melihat berita di TV bahwa Krishna dan Shiva beserta pasukan khusus yang mampu mengatasi masalah ini pun butuh beberapa jam untuk sampai ke hotel itu. Mumbai has no special forces units of its own. As 1,000 guests and over 5 terrorists have laid siege to the landmark property. Hours away at the very least. Arjun sendiri mulai bergerak di mana dirinya meminta para tamu untuk mengikutinya dari belakang menuju ruangan chambers melalui tangga darurat. Saat di ruangan chambers, Robert pun berusaha menenangkan para tamu dan ia berjanji akan melindungi mereka apapun yang terjadi. Important is that we remain calm and quiet. The worst is behind us now. Want our position to remain a secret. Sementara itu di luar hotel, Inspektur Vijay dan temannya pun berinisiatif akan masuk ke dalam hotel untuk menolong para sandera. Mengingat mereka selalu diolok-olok bahwa polisi India selalu datang terlambat. Dan kini ia ingin membuktikan bahwa reputasi polisi India tak seburuk apa yang difikirkan orang-orang. Namun apa yang terjadi? Iya, memang mereka tidak terlambat. Namun karena mereka kurangnya Shiva beserta sepedanya, mereka baru saja beberapa langkah masuk ke dalam hotel. Sebagian besar dari mereka pun tewas akibat granat yang dilemparkan oleh penjahat. Di ruangan chambers, Robert pun kedatangan tamu lainnya, beserta Bray yang sedang terluka parah akibat tertembak di bagian dadanya, dan harus segera mendapatkan pertolongan medis. Arjun menawarkan diri untuk membawa Bray ke UKS Hotel melalui tangga darurat, meskipun ia sadar betul bahwa hal itu sangat beresiko tinggi. I'm going to get you out of here, okay? There's some stairs. Do you think you can stand? Arjun is with you. Don't worry. Dengan kekuatan cinta, Arjun pun memberanikan diri membawa Bray melalui tangga darurat. Namun tiba-tiba Arjun justru dihadang oleh Inspektur Vijay yang mengira Arjun adalah penjahat. Bray yang ketakutan pun berlari melalui pintu yang lainnya, yang justru membuat dirinya harus menemui ajal. Bray tewas ditembak oleh si penjahat. Melalui headsetnya, si bapak meminta mereka untuk mencari orang-orang yang berpenampilan layaknya orang penting untuk dijadikan sandera. Tapi tiba-tiba David yang berniat kabur pun justru apes bertemu si penjahat. Karena panik, dia pun masukkan Sally dan Cameron ke dalam lemari yang hanya bisa dibuka dari luar. Meskipun David tidak dibunuh, namun David dijadikan sandera oleh mereka. और बंदे वेखो अहम दिखन वाले Sementara itu, Inspektur Vijay dan Arjun menuju ruang CCTV agar dapat memantau keberadaan teroris. Arjun yang menyadari bahwa ada satu penjahat di depan ruangan chambers yang hendak masuk dengan berkedok sebagai polisi penyelamat. Arjun pun langsung menelpon Robert tepat sebelum Robert membuka pintu itu. Arjun, I cannot. Don't open the door, it's them! Alhamdulillahnya pintu yang digunakan tersebut terbuat dari kayu adam yang diimpor langsung dari Water Seven. Sehingga si penjahat tak sanggup menjebolnya meskipun dirinya menggunakan AKM.
Lagi-lagi Mr. Vijay dan anak buahnya pun menghampiri si penjahat. Namun dengan konyolnya, mereka yang hendak menembak dari belakang pun justru tebak-tebakan dulu. "Bro, kena gak bro tembakan aku nih bro?" kata Vijay. Karena kelamaan, si penjahat pun dihampiri dua temannya yang lain. Dan si Vijay hanya bisa menembak kaki salah satu dari mereka. Si penjahat yang tertembak pun menuju kamar tempat David disandera. Namun karena si bapak meminta sandera yang lebih banyak, ketiganya pun terus mencari sandera yang lain. Dan si pincang diminta untuk menjaga David. Zahra sendiri sudah pasrah dengan keadaan, di mana dirinya membuat sebuah surat wasiat untuk suaminya David. Kemudian Zahra dan beberapa tamu lainnya termasuk Vasily dengan nekat memutuskan untuk keluar dari sana. Meskipun Robert sempat melarangnya, dia justru memaksa untuk segera dibukakan pintunya. Open the fucking door. Now. Belum 5 menit durasi film berjalan, 4 orang dari mereka pun tewas diberondong oleh para penjahat. Vasily dan Zahra pun bergabung bersama David menjadi sandera setelah ditangkap oleh si penjahat. David yang di sana pun berpura-pura tidak mengenali Zahra demi keamanan mereka. You don't know me. Di lain tempat, ternyata 2 orang pelaku pengeboman di stasiun sebelumnya sudah tertangkap. Yang mana 1 orang mati tertembak, dan yang satunya masih hidup hanya terkena luka tembakan. Lalu saat diinterogasi, dia menolak memberitahu tentang siapa dalang dari penyerangan tersebut, dan dia hanya mengatakan bahwa mereka bersepuluh siap mati untuk penyerangan ini. Sudah 12 jam sejak serangan pertama, teroris masih berkeliaran di Mumbai yang entah sampai kapan kekacauan ini berakhir. Seluruh warga India, bahkan dunia pun menyaksikan kekejaman teror tersebut. Kekhawatiran yang begitu mendalam tentu terasa di benak warga India. Robert, staf hotel, dan para tamu yang selamat pun hanya bisa menunggu datangnya tim khusus dari Delhi untuk mengevakuasi mereka. Setelah membakar seluruh sudut hotel, si penjahat menerima perintah dari si bapak untuk memberikan teleponnya pada Vasily. Faktanya, si bapak mempunyai dendam pribadi pada Vasily, di mana dirinya dulu pernah menjadi pasukan khusus dan menyerang negara si bapak. Setelah itu, si bapak memerintahkan si penjahat untuk meledakkan hotel, dan si pincang diminta tetap menjaga sandera dan tembak siapapun yang bergerak, selagi menunggu mereka memasang bom di hotel tersebut. Melalui CCTV, Arjun menyadari bahwa para tamu melewati jalan yang salah, di mana dirinya langsung menghampiri para tamu untuk kemudian menuntun mereka menuju ruangan chambers. Dan alhamdulillahnya, salah satu tamu tersebut menyelamatkan Sally yang terjebak di dalam lemari yang sudah mulai dipenuhi asap. Saat si penjahat lagi tertidur, David pun mengatakan di mana lokasi Sally dan berhasil melepaskan ikatan pada tangannya. Tapi tiba-tiba Robert yang menyadari bahwa hotel sedang terbakar dan mengajak tamu untuk keluar dari hotel melalui tangga. Lalu Robert meminta untuk mematikan ponsel mereka. Namun tololnya, ada salah satu tamu yang menelpon pembawa acara di TV dan mengatakan lokasi mereka sekarang. Dan karenanya, para penjahat pun mengetahui lokasi mereka lantaran si bapak menonton si pembawa acara tersebut melalui TV. Makan tahun ke beban. Breaking out of the exclusive Chambers Lounge. बहुत सारे लोग उत्थों नस रहे ने जल्दी नाल चैम्बर्स लॉन्च पहुंच अब्दुल्ले बहुत सारे लोग चैम्बर लॉन्च तो नस रहे ने हाँ जी समझ गया उन्हें जान लग गया Sementara itu di ruangan Sandra, si pincang diminta si bapak untuk membunuh seluruh Sandra. Meskipun Vasily sempat memberi perlawanan, namun pada akhirnya dia pun harus mati karena tertembak.
Selanjutnya, saat giliran Zahra yang akan ditembak, si Pincang pun mengurungkan niatnya ketika dirinya menyadari bahwa Zahra adalah seorang muslim. Meskipun si bapak memaksa si Pincang untuk menembak Zahra, namun si Pincang tetap pada pendiriannya, di mana dirinya tetap tidak membunuh Zahra. Arjun, Robert, serta para tamu yang di ruang chambers pun keluar satu persatu. Sedangkan Zahra langsung menuju tempat di mana Sally dan Cameron bersembunyi. Namun tak diduga, si penjahat berhasil masuk melalui pintu depan ruangan chambers menggunakan bom. Robert pun berusaha menghambat mereka dengan mengunci pintu belakang chambers. Setelah memasuki ruangan chambers, mereka pun berhasil mendobrak pintu belakang chambers dan menembaki seluruh tamu secara membabi buta. Saat di basement, beberapa tamu tertembak, dan salah satu tamu berhasil menusuk satu penjahat bersamaan dengan datangnya para pasukan khusus ke dalam hotel. Seperti kata mitos yang beredar bahwa polisi India selalu datang terlambat, sudah begitu banyak korban berjatuhan, polisi khusus dari New Delhi pun baru datang dan menyerang balik para penjahat. Meskipun begitu, alhamdulillahnya Arjun dan para tamu yang selamat berhasil keluar dari hotel. Begitu pula Zahra pun yang hampir mati karena asap, dia berhasil keluar dari hotel melalui jendela. Para penjahat yang terpojok pun kehabisan peluru. Tiba-tiba kembali dihubungi si bapak, di mana si bapak memotivasi mereka agar tetap semangat dan diiming-imingi akan masuk surga. Tololnya. Sampai akhirnya mereka mati akibat bom yang dilempar oleh pasukan khusus sambil teriak, "Mati dem, asa top." Di lain sisi, si Pincang yang sudah pasrah pun diberondong peluru oleh polisi, hingga dirinya tak sempat mengatakan mati dem asa top. Dan pada akhirnya seluruh teroris berhasil dibunuh oleh para polisi. Hal ini membuktikan bahwa mereka tanpa Shiva dan sepedanya pun sanggup menyingkirkan para teroris. Zahra yang bertemu dengan Sally pun sangat-sangat berterima kasih padanya karena dia berhasil melindungi anaknya. Dan film pun ditutup oleh tangis bahagia istri Arjun yang sangat bersyukur bahwa suaminya berhasil selamat dari insiden tersebut. Alhamdulillah. Dan film pun selesai. Sekali lagi aku ingatkan, meskipun film ini diangkat dari kisah nyata, tolong banget jangan sangkut pautkan film ini dengan agama manapun. Karena nggak ada satupun agama yang membenarkan yang namanya pembunuhan. Sebenarnya kejadian aslinya nggak sesingkat di film lur. Kalau di film kan cuma 1 malam. Nah, kejadian aslinya tuh sampai 3 hari lur. Belum lagi butuh beberapa bulan buat hotel tersebut bangkit keadaan semula. Ya udah segitu dulu video kali ini. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.